Kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak saudara untuk buka dengan saya dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Saya akan baca ayat 12 sampai dengan ayat 13, Bapak Ibu. Ayat-ayat yang sudah sangat sering kita baca, tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya untuk ajarkan kepada kita. Filipi pasal yang keempat, ayat 12 dan ayat 13 saya akan baca untuk kita Pak Ibu. Ayat 12 Alkitab bilang, tulisan Paulus, jadi dia sendiri yang ngomong, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Coba saudara kembali ke ayat 12. Di situ ada beberapa kata kunci yang kita memang perlu menyorotinya. Paulus memulainya dengan statement begini, aku tahu. Jadi sebenarnya dia tidak sedang bicara tentang orang lain. Dia sedang bicara tentang dia. Sebab kata tahu di situ bahasa Yunani menggunakan kata eido. Eido itu artinya adalah gini. Aku tahu, aku lihat, aku alami, dan aku tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ulang ya. Waktu Paulus bilang aku tahu, dia tuh lagi bilang, aku tahu, aku lihat, ketambahan satu. Aku alami, aku paham. Itu dulu tuh. Baru kemudian dia bilang, aku tahu bagaimana bersikap dengan benar. Jadi Alkitab lagi bilang buat kita, saya ulang. Dia enggak lihat orang alami aja, dia juga alami. Dia paham bagaimana rasanya. Makanya kenapa dia bilang begini, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Sudah? Kapan dia tahu bagaimana bersikap dengan benar? Karena dia paham apa yang sedang terjadi, sebab dia juga mengalami hal yang sama. Ini yang dia bilang. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu apa itu kenyang, dia tahu apa itu kelaparan. Bersikap benar pada momen kelimpahan dan kenyang, orang gampang melakukannya. Tapi bersikap benar dalam kekurangan dan kelaparan, tidak banyak orang tahu bagaimana bersikap dengan benar di dalamnya. Nah, Paulus lagi berupaya bilang bahwa saya ngalami, saya paham, tapi prinsip di atas semuanya adalah saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kekurangan, kelimpahan, kenyang, kelaparan, supaya mari kita uji ulang. Kita juga ngalami enggak? Lalu akhiri dengan pertanyaan ini, sikapnya betul enggak waktu ngalami? Mari kita mulai ya Bapak Ibu. Kata kekurangan di situ, bahasa Yunani menggunakan kata tapeino. Orang seringkali mengkaitkan kata kekurangan dengan apa coba? Jangan pura-pura enggak tahu gitu dong. Kurang uang. Kurang apa lagi? Kurang makan, kurang apa lagi? Kurang perhatian, kurang aja gitu. Tapi terbanyak itu pasti kekurangan uang tuh. Sudah? Kekurangan harta benda. Mari saya jelaskan. Tapeino di situ, kekurangan di situ. Itu artinya adalah ini. Keadaan di mana kita dipermalukan oleh orang lain. Ulang. Paulus tahu, Paulus lihat orang ngalami, dia pun ngalami, dia paham bagaimana rasanya, tapi dia memilih untuk bersikap benar. Pada saat apa? Kekurangan. Ada pada posisi dipermalukan oleh orang lain. Kata kekurangan di situ arti yang kedua adalah direndahkan oleh orang lain. Kekurangan atau tapino juga artinya adalah ini. Dia mengalami apa yang disebut dengan tekanan yang bertubi-tubi
pada dia punya jiwa. Tekanan jiwa yang sangat hebat. Apakah kekurangan atau tapeinos? Tapeino juga arti yang berikutnya adalah begini, keadaan di mana harga diri kita dijatuhkan oleh orang lain. Bayangkan, ini gak enak banget nih. Dipermalukan, direndahkan, ngalami tekanan jiwa yang sangat berat. Tapi yang berikutnya Alkitab bilang, kita punya harga diri dijatuhkan sama orang lain. Apakah kekurangan? Kekurangan juga artinya, tapeino itu artinya adalah begini, dicampakkan dalam kehidupan. Kapan kita dicampakkan oleh orang? Saudara diam sekali. Kapan kita dicampakkan oleh orang? Prinsipnya sederhana, habis manis sepah dibuang kan? Ya, karena orang tidak melihat lagi kita mendatangkan untung, kita bermanfaat buat mereka. Sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah orang akan campakkan kita begitu aja. Nah itu yang Alkitab bilang, itu kekurangan. Apalagi kekurangan? Kekurangan itu arti yang lain adalah ini. Kita dihina, kita dideportasi, kita dipaksa tunduk untuk mengerjakan kehendak orang lain yang bukan kehendaknya kita. Nah itu kekurangan. Nah kira-kira, sudah ada pada cerita-cerita ini enggak? Atau setidaknya pernah ada pada cerita-cerita ini enggak? Uji ulang, sikapnya betul enggak? Apa tadi? Dipermalukan, direndahkan, tekanan kejiwaan yang sangat besar, harga diri kita dijatuhkan oleh orang lain, kita dicampakkan, dihina, dideportasi, dipaksa tunduk untuk mengerjakan kehendaknya orang lain. Itu kata kekurangan. Sebaliknya Paulus bilang, aku tahu apa itu kelimpahan. Kelimpahan bahasa Yunani menggunakan kata periseo. Periseo itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Rupanya ini rahasianya. Kenapa dia tahu bagaimana bersikap dengan benar? Sebab tahapan yang dia bilang adalah setelah kekurangan dia mengalami kelimpahan. Periseo itu artinya adalah begini. Dia mengalami peningkatan. Ukuran yang ada pada dia atau kapasitas yang ada pada dia mengalami yang disebut dengan ukuran yang diperlebar atau kapasitas yang direntangkan. Jadi kalau dia bilang bahwa saya mengalami kelimpahan, yang dia maksudkan adalah ini bukan sekedar berkaitan dengan material semata, tapi dia lebih menitik beratkan bahwa sikap yang benar pada musim kekurangan ternyata akan membawa orang kepada peningkatan kualitas dalam kehidupan mereka. Sikap yang benar pada musim kekurangan ternyata akan membawa orang untuk mengalami yang disebut dengan stretching, perentangan kapasitas. Jadi sebelum saudara menolak firman ini dulu, saudara harus paham bahwa kenapa kita harus melatih diri kita bersikap dengan benar pada titik kekurangan terjadi. Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita bahwa hidup ini musim. Pelajari ulang Pengkhotbah pasal 3. Saudara akan menemukan dalam hidupnya orang harusnya berhadapan, cerita hidupnya orang. Kira-kira orang berhadapan dengan 28 musim. Di Indonesia kita berhadapan dengan 2 musim, di luar orang berhadapan dengan 4 musim, dalam hidup orang berhadapan dengan 28 musim. Prinsip musim, musim berganti. Tidak pernah kita dari lahir sampai hari ini, musim hujan terus di Indonesia, gak ada. Prinsipnya kita paham, setelah musim hujan pasti musim kemarau. Waktu Paulus bilang tentang persoalan kekurangan, lalu berpindah kepada kelimpahan. Yang dia maksudkan adalah musim akan selalu berganti. Pada pergantian musim, saudara dan saya harus memilih untuk melatih diri kita tahu bagaimana bersikap dengan benar. Sebab siapapun yang mengakhiri sebuah musim dengan sikap yang benar, ini yang Paulus bilang, kamu akan mengalami peningkatan, kualitas tentu saja, kapasitas di dalam kamu akan mengalami yang disebut dengan istilah perentangan. Berarti selama saudara dan saya mengalami peningkatan kualitas, perentangan dalam kehidupan kita, potensinya kita direntangkan, kapasitasnya kita direntangkan oleh Tuhan. Yang kita tahu adalah begini, orang akan bisa menerima lebih banyak. Betul? Kapasitas kecil, daya tampung saudara dan saya kecil. Kapasitas kita direntangkan, daya tampung saudara dan saya akan menjadi lebih besar. Contoh, sebelum seorang tuan pergi keluar,
dia panggil 3 hambanya. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta, hamba yang kedua dikasih 2 talenta, hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Pertanyaannya, mereka semua sama-sama hamba. Kenapa semua tidak dikasih dalam jumlah yang sama? Kenapa yang 1 5, yang 1 2, yang 1 1? Itu berkaitan dengan kapasitas, kemampuan mengelola. Semakin saudara dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar, maka kapasitas di dalam kita itu akan mengalami stretching out, direntangkan oleh Tuhan. Kenapa harus direntangkan oleh Tuhan? Karena memang Tuhan dalam seluruh perencanaannya akan mengarahkan saudara dan saya kepada penerimaan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Penerimaan hikmat yang jauh lebih besar. Penerimaan nasihat, tuntunan, arahan, instruksi yang jauh lebih besar. Karena target Tuhan sederhana sekali. Saudara dan saya harus mengalami apa yang disebut dengan peningkatan kualitas dalam kehidupan one day at a time. Amin. Makanya kenapa Paulus bilang, ya sudah, kita memang harus bersikap benar ketika apa tadi? Dihina, dideportasi, direndahkan oleh orang lain. Harga diri kita dijatuhkan oleh orang lain. Kita harus tunduk aja kepada kehendak orang lain yang somehow bukan kita punya kehendak. Pada titik-titik krusial itu, kasih tahu untuk diri sendiri, saya harus bersikap benar. Pada titik krusial ini, keputusan yang kemudian akan terjadi dalam saya punya hidup adalah, saya akan dibawa oleh Tuhan untuk mengalami peningkatan. Apa? Kualitas. Tapi Tuhan pun akan merentangkan saya punya kapasitas. Untuk apa? Saya bisa menerima kepercayaan lebih besar dari pihak Tuhan untuk saya. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Mari kita lihat. Kemudian dia bilang, aku tahu apa itu kenyang dan aku tahu apa itu kelaparan. Kelaparan bukan berkaitan saja dengan persoalan perut Pak Ibu. Kata kelaparan di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata peinau. Peinau atau kelaparan, pengertian yang paling pertama memang lapar karena miskin. Miskin aja makanya kita lapar, itu kelaparan. Tapi apakah sampai di situ saja? Enggak. Kata kelaparan di situ peinau, itu artinya juga adalah begini. Keadaan di mana saudara dan saya harus berhadapan dengan kisah penderitaan dalam hidup. Coba. Definisi penderitaan masing-masing orang beda kan. Terserah definisi apapun dalam pemikiran saudara. Tapi selama itu yang disebut dengan kata menderita atau penderitaan. Nah itu yang Alkitab maksudkan dengan kata kelaparan. Pernah alami? Catat. Yang pertama apa tadi? Lapar karena miskin. Yang kedua, menderita aja dalam hidup. Pada cerita apa aja. Tapi apakah kelaparan atau peinau? Peinau atau kelaparan itu arti yang berikutnya adalah begini. Pada saat kita butuh, kita nggak dapat. Itu kelaparan. Pernah alami? Butuh pertolongan nggak datang. Butuh makanan nggak datang. Butuh jalan keluar nggak tersedia. Butuh pintu terbuka, semua pintu tertutup. Jendela ketutup, lubang angin nggak ada. Nah, pada titik itu sebenarnya Alkitab bilang, kamu lagi ada pada musim ini nih, kelaparan. Waktu butuh nggak dapat. Rata-rata orang ada pada konteks berpikir begini. Kalau saya butuh pasti Tuhan menyediakan. Betul? Tapi percayalah, pada fakta hidup tiap-tiap hari, ada banyak kok kita ketemu, waktu kita butuh, gak ada penyediaan. Saudara kayaknya mikir sekali. Ngalami gak? Iya toh? Butuh gak ada. Nah ini yang Paulus bilang. Pada titik-titik krusial itu, dia memilih untuk tahu bagaimana bersikap dengan benar. Sebab setelah kelaparan, ini yang kemudian dia bilang, fakta yang kemudian berjalan bersama-sama dengan kelaparan adalah kata kenyang. Kenyang itu Yunani menggunakan kata kortaso Pak Ibu. Kortaso itu arti yang pertama adalah begini, Tuhan akan menyediakan makanan. Tadi lapar karena miskin kan? Ini kortaso, Tuhan yang akan menyediakan makanan.
Apakah kenyang atau apakah kortaso? Yang tadi menderita kan? Kelaparan sama dengan menderita. Kortaso atau kenyang, itu artinya adalah gini. Tuhan tahu bagaimana memuaskan kita dengan kebaikan. Itu kata kenyang. Tapi yang ketiga Pak Ibu, kortaso itu artinya adalah gini. Kita akan dibikin penuh oleh Tuhan di dalam. Saudara tahu kata penuh di dalam? Istilah orang Indonesia, tong kosong nyaring bunyi. Kalau kita kosong di dalam, maka yang terjadi adalah kita berisik dalam hidup. Suara kita, keluhan kita bisa menjadi sesuatu yang berisik aja untuk didengar. Tapi pada waktu Tuhan memuaskan saudara dan saya dengan kebaikan, pada waktu Dia ternyata menyediakan makanan buat kita, target Tuhan yang jauh lebih inti adalah membuat saudara dan saya penuh di dalam. Kalau kita penuh di dalam Pak Ibu, kita enggak berisik dalam hidup. Kita enggak menjadi gangguan dalam hidup bagi orang lain. Tapi tahukah saudara bahwa dalam keadaan penuh, kita susah digoncang? Kalau kosong, gampang digoncang. Kalau penuh, tidak gampang digoncang. Makanya tahukah saudara bahwa kelaparan itu penting. Supaya saudara dan saya paham betul keadaan di mana kita kosong. Lalu kemudian yang Tuhan buat adalah Tuhan mengisi bagian-bagian dalam hidup kita. Sampai kita penuh. Sehingga kita terlatih aja untuk menjadi orang-orang percaya yang tidak gampang digoncang oleh kisah apa aja dalam hidup. Sebab kita telah teruji dalam proses hidup dan pergantian musim. Lalu Paulus bilang, dia mengalami kelaparan, dia tahu bagaimana bersikap dengan benar. Tapi pada waktu dia mengalami keadaan kenyang pun, dia memutuskan untuk bersikap dengan benar. Sekarang lihat lagi ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Sudah? Kalimat berikutnya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan apa? Rahasia bagiku. Jadi dia lagi bilang, kekurangan bukan rahasia, kelimpahan bukan rahasia. Kelaparan bukan rahasia, apalagi? Kenyang bukan rahasia. Tapi saudara harus soroti ini kalimat. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Jadi Paulus bukan sekedar ngalami kekurangan, kelimpahan, kenyang dan kelaparan. Dia ngalami banyak hal, banyak perkara dalam hidup. Lalu dia bilang, dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Mari saya jelaskan. Kata rahasia di situ Yunani menggunakan kata mieio. Mieio itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Sudah biasa ngalami. Jadi udah enggak kaget lagi. Bukan rahasia. Karena udah biasa ngalami. Dan enggak kaget lagi. Makanya akhirnya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Orang kalau belum pernah ngalami gempa bumi dalam hidup. Maka waktu gempa bumi terjadi pertama kali yang terjadi adalah panik, heboh, khawatir, ketakutan, lari dan seterusnya. Tapi kalau orang sudah terbiasa ngalami gempa bumi kayak di Jepang. Waktu gempa bumi terjadi, saudara harus lihat. Orang nyantai Pak, Ibu. Kenapa coba? Sudah biasa. Bukan rahasia. Tahu bagaimana tenang. Tahu bagaimana bersikap dengan benar. Makanya dia bilang, dalam segala hal, dalam segala perkara, enggak ada yang merupakan rahasia buat saya. Saya ngalami, terjadi berkali-kali. Makanya juga terjadi sebuah proses pembelajaran. Sehingga pada akhirnya dia tahu kapan harus bersikap dengan benar. Nah coba pertimbangkan dengan baik. Pada proses kehidupan yang saudara dan saya sedang jalani. Pada proses itu kita belajar enggak? Sehingga pada akhirnya dalam proses pembelajaran saudara dan saya akhirnya menjadi semakin mahir untuk tahu bagaimana bersikap dengan benar pada saat musim berganti. Itu makna dari kata rahasia. Tapi ada makna kedua dari kata rahasia yang orang jarang sekali menyorotinya. Kata rahasia, segala hal, segala perkara bukan rahasia buat saya, mieio, yang Paulus maksudkan adalah begini. Di dalam apa saja yang saya alami,
Bukan rahasia tuh artinya adalah begini. Saya telah bertemu dengan instruksi. Mieo. Saya bertemu dengan pengajaran. Saya bertemu dengan nasihat. Saya bertemu dengan arahan. Jadi Paulus sebenarnya di ayat 12 lagi bilang ini buat kita Pak Ibu. Saudara dan saya ngalami apa aja sudah. Segala perkara, segala hal, segala keadaan. Gini, kalau udah biasa kita bisa nyantai. Tapi untuk bisa menolong kita konsisten, tahu bagaimana bersikap dengan benar, rupanya Paulus bilang begini, di dalam semua musim kehidupan ternyata saya ketemu dengan instruksi dari Tuhan yang bukan lagi jadi rahasia buat saya. Pengajaran dari Tuhan yang bukan lagi menjadi rahasia buat saya. Nasihat dari Tuhan yang bukan lagi menjadi rahasia buat saya. Dengan kata lain Paulus bilang, dalam pergantian musim yang dia temukan sampai pada akhirnya dia tahu bagaimana bersikap dengan benar adalah dia ketemu Tuhan punya instruksi, arahan, nasihat, tuntunan. Nah banyak orang kalau ditanya, kenapa gagal atau tidak konsisten untuk bersikap dengan benar? So jangan-jangan waktu proses terjadi kita tidak berupaya untuk mencari tahu Tuhan punya instruksi apa ini? Tuhan punya nasihat apa? Tuhan punya arahan apa untuk kita? Tuhan punya tuntunan apa buat kita? Kalau saudara dan saya bertemu dengan dalam setiap musim, saudara dan saya bertemu dengan Tuhan menyingkapkan rahasia, maka yang terjadi adalah saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tahu betul bagaimana bersikap dengan benar. Amin. Kalau sampai hari ini saudara dan saya masih melakukan atau mempertontonkan sikap yang salah, gak apa-apa. Setelah kita belajar ini, mulailah dengan kisah bahwa dalam semua musim Tuhan akan memberikan instruksi, arahan, tuntunan, nasihat. Biarkan itu tidak lagi menjadi rahasia buat kita. Dalam keadaan lapar, kejar Tuhan. Tanya, Tuhan, rahasia apa, tuntunan apa, instruksi apa, arahan apa untuk saya. Supaya kita tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ingat, siapa tahu bagaimana bersikap dengan benar? Kapasitas terentang. Siapa tahu bagaimana bersikap dengan benar? Mereka akan mengalami peningkatan kualitas dalam kehidupan. Siapa tahu bagaimana bersikap dengan benar? Mereka akan dipuaskan oleh Tuhan dengan kebaikan. Siapa tahu bagaimana bersikap dengan benar? Mereka akan berubah dalam setiap musim menjadi orang yang jauh lebih terpelajar. Itulah sebabnya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Amin. Karena kita udah penuh. Sekarang coba saudara lihat dengan saya di ayat 13. Sebentar. Iya betul, ayat 13. Setelah Paulus selesai dengan konsep ini, pemahaman ini, baru kemudian di ayat 13 dia berani keluarkan statement. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dilihat dari sudut kalimat yang berbeda, kira-kira Paulus lagi bilang, segala perkara saya nggak bisa tanggung kalau saya nggak di dalam Tuhan. Sebab cuma di dalam Tuhan saya akan menerima pemberian kekuatan. Jadi Paulus lagi bilang, alasan kenapa tahu bagaimana bersikap dengan benar? Dia tahu musim berganti. Kenapa dia tahu bagaimana bersikap dengan benar? Dia ketemu dengan Tuhan punya nasihat, arahan, tuntunan, instruksi. Sudah? Tapi di ayat 13 ini yang dia bilang. Kenapa dia bisa tanggung segala perkara? Karena alasan satu saja. Dia ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu kata di dalam. Bahasa Indonesia 2 kata. Bahasa Yunani itu 1 kata saja. N. E-N. Di dalam. Di dalam itu ada banyak sekali arti. Tapi tentu saja karena keterbatasan waktu saya bahas 2 saja. Di dalam Dia, di dalam Kristus. Di dalam itu artinya adalah gini. Keadaan di mana saudara dan saya ada pada posisi memiliki hubungan yang kuat
sama Tuhan. Jadi dia kasih tahu buat kita, kalau sampai kamu mau menerima pemberian kekuatan, supaya kamu bisa menanggung segala perkara, supaya kamu bisa tahu bagaimana bersikap dengan benar secara konsisten terhadap segala hal dan segala perkara. Paulus bilang, kamu perlu berani untuk tinggal di dalam Tuhan. Atau lebih tepatnya, kamu harus menjadi pribadi yang memiliki hubungan karib bersama dengan Tuhan. Kalau orang bertanya, bagaimana kita bisa membangun hubungan karib dengan Tuhan? Tuhan di atas, kita di bawah. Kita pun jarang-jarang bisa membedakan ini suara Tuhan atau ini suara kita. Kita mengalami kesulitan untuk bisa bergaul karib dengan Tuhan. Contoh sederhana saja. Kalau mau memiliki hubungan yang karib bersama dengan Tuhan, ini yang Alkitab bilang. Tuhan adalah firman-Nya. Betul? Siapa mau bergaul dengan Tuhan, menjadi tambah lama tambah karib, tambah lama tambah erat, orang harus memilih untuk bergaul dengan Tuhan punya firman. Betul? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Siapa mau bergaul karib dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus bergaul dengan firman Allah. Makanya kenapa dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, Alkitab berulang-ulang kali kasih tahu kepada kita bahwa sangat penting bagi saudara dan saya untuk merenungkan firman Allah. Direnungkan tiap-tiap waktu dalam hidupnya kita. Sewaktu kita merenungkan firman Allah, lebih tepatnya saudara dan saya sedang merenungkan isi berpikir Tuhan. Kalau mau kenali orang, cermati isi berpikirnya. Kalau saudara bisa membaca atau mengenali orang punya isi berpikir, maka saudara akan menjadi semakin paham orang itu, hubungan akan menjadi semakin kuat. Alkitab bilang, kalau mau betul-betul menerima kekuatan untuk bisa menanggung segala perkara, gak ada cara lain. Mulai bangun budaya atau kebiasaan merenungkan firman Allah dalam tiap-tiap hari. Kita harus memilih bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena dari firman Allah, dari Allah sendiri, saudara dan saya akan menerima yang disebut dengan kata ini, kekuatan. Amin. Di dalam N. Arti yang kedua adalah begini, beranilah menyerahkan hidup ke dalam Tuhan punya pemerintahan. Orang panggil Tuhan dengan istilah raja, tapi orang gak suka diperintah oleh Tuhan pakai firman. Kita mau ikuti perintah yang kita suka, tapi perintah yang kita gak suka, kita tolak. Kita akhirnya menetapkan hukum dan aturan main untuk hidupnya kita. Sedangkan dengan sadar atau bahkan sengaja kita menolak Tuhan punya hukum, Tuhan punya arahan, Tuhan punya perintah. Nah Alkitab bilang supaya kamu bisa tanggung segala perkara dalam kamu punya kehidupan, kamu perlu memperoleh kekuatan. Tapi supaya kamu dapat kekuatan yang kamu harus buat adalah beranilah memberi diri untuk takluk aja kepada Tuhan punya pemerintahan. Tuhan bilang diam-diam, Tuhan suruh bicara-bicara. Tuhan suruh jalan-jalan, Tuhan suruh stop-stop. Tuhan suruh ampuni-ampuni, Tuhan suruh lepaskan sesuatu, pengampunan buat orang, lepaskan aja. Tuhan suruh mengasihi, kasih aja. Siapapun yang berani memberi diri diperintah oleh Tuhan, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Amin. Nah, baru Alkitab bilang, kalau kamu tinggal di dalam Tuhan, Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya harus jelaskan makna kekuatan Pak Ibu. Supaya saudara paham apa yang saudara dan saya akan dapat pada waktu kita memilih tinggal dalam Tuhan. Dia memberi kekuatan. Memberi kekuatan kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata endinamo. Endinamo ini bukan memberi kekuatan biasa Pak Ibu. Endinamo itu artinya adalah begini. Kekuatan yang saudara dan saya sekarang punya, Tuhan akan meningkatkan, kemudian dia akan tingkatkan lagi. Dia akan tingkatkan lagi kekuatan di dalam kita. Sehingga yang terjadi adalah begini. Kalau kemarin kita bisa pikul beban 1 kilo. Yang kemudian akan terjadi adalah selama saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, dia tingkatkan kekuatan di dalam kita. Sehingga kalau tuh ada beban 2 kilo saudara dan saya harus pikul, maka kita bisa. Itu endinamo. Meningkatkan kekuatan di dalam kita. Sehingga membuat saudara dan saya selalu akan ada pada titik ini.
kok tambah lama tambah berat ya bebannya. Tapi ternyata saudara menemukan dan saya menemukan bahwa tambah berat sih, tapi kita bisa pikul. Pertanyaannya kenapa? Karena Paulus bilang, kamu tinggal takluk aja, bergaul karib aja dengan Tuhan dengan firman-Nya. Kamu tinggal kasih diri aja, ikuti Tuhan punya perintah. Belajar untuk begini Pak, Ibu, jangan kepala batu, jangan sok tahu tentang hidup. Kita nggak tahu apa-apa tentang hidup. Kalau Tuhan suruh belok kanan, itu artinya belok kanan selamatkan kita. Kalau kita memilih belok kiri, kita akan berhadapan dengan proses melingkar yang bikin kita jauh lebih susah. Paulus bilang, diperintah sama Tuhan takluk diri aja. Pada waktu kamu melakukannya, Tuhan akan meningkatkan kekuatan di dalam kita. Kekuatan saja? Ternyata tidak. Dia memberi kekuatan, endinamo, pengertian yang kedua adalah begini Pak, Ibu. Meningkatkan keberanian di dalam kita. Saudara tahu kan? Orang kuat tapi kalau nggak punya keberanian, dia tidak akan kemana-mana. Ya, tahu kuat, tapi waktu lihat beban berat, kalau nggak berani angkat itu beban, dia nggak akan kemana-mana. Tuhan tahu bahwa untuk berhadapan dengan segala perkara, orang tidak hanya butuh kekuatan, orang butuh keberanian. Makanya waktu Paulus bilang, segala perkara saya bisa tanggung di dalam Dia. Yang Paulus maksudkan adalah selama saya tinggal dalam Dia, Dia akan meningkatkan kekuatan dalam saya. Dia akan meningkatkan keberanian di dalam saya. Sehingga apapun kita bisa hadapi. Masih ingat Daud? Daud itu menurut para ahli tingginya antara 152 sampai 155. Kalau saudara mau lihat Daud, kira-kira kayak saya sudah 1152. Tapi barusan kemarin itu ukur tinggi ngalami penyusutan Pak 148. Kan memang menyusut kan, semakin usia bertambah kita tulang menyusut. Bayangkan Daud punya tinggi kira-kira begitu saja tuh. Lalu dia berhadapan dengan Goliat yang tingginya minimal 3 meter minimal. Kalau toh kamu tahu kamu orang kuat, tapi kalau kamu tidak punya keberanian, siapa yang berani lawan raksasa? Makanya Paulus bilang, selama saya ada di dalam Dia, Dia tingkatkan kekuatan dalam saya, Dia tingkatkan keberanian di dalam saya. Makanya Daud adalah satu-satunya orang yang bukan pejuang, tetapi hanya penggembala kambing domba yang 2-3 ekor. Satu-satunya orang yang tidak punya latar belakang pertempuran yang berani masuk untuk berhadapan dengan raksasa. Coba. Ini terjadi karena apa? Di dalam Tuhan. Dia sendiri cerita, dalam pengalaman saya sehari-hari menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu. Yang saya alami adalah begini. Kalau ada beruang dan singa datang untuk tangkap saya punya domba, yang saya buat adalah, masih ingat? Saya kejar mereka, saya buka mereka punya mulut, saya keluarkan dan selamatkan saya punya domba. Coba, kalau ini bukan datang dari keberanian pemberian Tuhan, siapa yang berani kejar singa di ruangan ini? Siapa yang berani kejar beruang di ruangan ini setelah tangkap dan buka mulut singa atau buka mulut beruang untuk lepaskan apa aja yang mereka simpan dalam mulutnya? Siapa yang berani melakukannya? Nah, Alkitab bilang, selama kamu di dalam Tuhan, Dia tingkatkan keberanian di dalam kamu. Sehingga kita bukan cuman kuat, kita berani. Berani berhadapan dengan musim apa saja. Sampai pada titik itu aja? Enggak. Memberi kekuatan atau endinamo. Saya jelaskan, saya kasih tahu definisinya dulu, nanti saya jelaskan. Meningkatkan kekuatan, meningkatkan keberanian. Yang ketiga, meningkatkan keras kepala di dalam kita. Saya jelaskan. Keras kepala yang dimaksud di sini adalah kegigihan. Gigih. Bukan tipikal yang lagi jalan, ketemu tembok, langsung putar balik. Kegigihan yang di sini, keras kepala di sini, endinamo itu artinya adalah begini. Jalan, ketemu tembok, entah tabrak itu tembok sampai jebol, atau lompati aja temboknya. Itu. Makanya kenapa Paulus berani bilang, segala perkara waktu saya sudah habis tuh.
Ini sudah sampai di sini kita berhenti atau bagaimana nih? Boleh minta 3 menit lagi, Citra? Thank you. Sampai di mana tadi? Oke. Sampai pada titik ini. Makanya kenapa Paulus bilang, segala perkara saya bisa tanggung. Karena Tuhan meningkatkan kekuatan dalam saya. Tuhan meningkatkan keberanian dalam saya. Tuhan meningkatkan kegigihan di dalam saya. Sehingga tidak ada yang disebut dengan kalimat putar balik aja. Nyerah aja. Mundur aja. Nggak bisa, temboknya terlalu besar. Terlalu tebal. Kamu tidak bisa. Enggak. Orang yang tinggal dalam Tuhan akan selalu punya keras kepala yang berkaitan dengan kegigihan. Sehingga temboknya setebal apa? 7 meter. Terabas. Kalau ternyata nggak bisa terabas, lompati. Sekarang pertanyaannya, saudara sedang berhadapan dengan perkara apa? Kuat menghadapi kah tidak? Berani menghadapi atau tidak? Memiliki kegigihan, kepala batunya tuh, keras kepala tuh, gitu. Untuk menghadapi atau tidak? Kalau ternyata nggak bisa, nggak kuat, nggak berani, nggak gigih untuk menghadapi, jangan-jangan belum tinggal dalam Tuhan. Kalau tinggal dalam Tuhan, saudara, Alkitab bilang, Paulus bilang ini, saya bisa tanggung segala perkara. Saya selesaikan dengan statement ini, dengan pengertian ini. Kata ku tanggung, Yunani bilang isyo. Ku tanggung tuh artinya adalah begini. Saya bisa memenangkan segala perkara. Perkara apa aja datang, saya bisa menang. Itu kata Paulus. Ku tanggung atau isyo, arti yang lain adalah begini. Saya punya kekuatan untuk mengatasi. Berarti dia lagi bilang, kenapa dia tahu bagaimana bersikap dengan benar? Kelaparan dia bisa atasi. Kelaparan dia bisa menang di area itu. Kenapa dia tahu bagaimana bersikap dengan benar? Pada saat kekurangan, dia tahu bagaimana mengatasi kekurangan. Dia tahu bagaimana menang atas kekurangan. Makanya dia tahu bagaimana bersikap dengan benar. Tapi saudara harus paham, kataku tanggung itu, arti yang ketiga adalah begini. Punya 1 menang, 2 punya kekuatan mengatasi, 3 tahu enggak? Daya tahan kita teruji. Dihajar oleh apa aja, kita bisa. Itu jaminan. Makanya begini, tidak ada hal dalam hidup ini yang saudara dan saya tidak bisa hadapi dan menang atasnya. Ingat, kataku tanggung, isyo, ngatasi. Kalau mengatasi, posisi perkara ada di mana? Posisi perkara ada di bawah. Kita ada di atas. Yang menang pasti yang di atas, bukan yang di bawah. Nah, konsep ini Paulus berupaya, kebenaran ini Paulus berupaya ngajar buat kita supaya pada akhirnya saudara dan saya start dari awal tahun ini kita tahu apa yang harus kita buat. Yang harus kita buat adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yang harus saudara dan saya buat adalah latihan dalam pergantian musim. Saudara dan saya harus berlatih untuk tahu bagaimana bersikap dengan benar. Di awal tahun ini putuskan juga untuk ini. Dalam setiap musim Tuhan akan selalu menyingkapkan arahannya, didikannya, nasihatnya, tuntunannya, instruksi dari dia. Kejar itu. Supaya dalam proses berjalan tahun ini, yang saudara dan saya tahu adalah segala perkara akan datang dalam hidupnya kita. Tapi for sure Alkitab bilang, Tuhan menambahkan kekuatan, keberanian, gigih dalam kita. Sehingga yang terjadi adalah semua perkara dalam tahun ini kita bisa menangkan. Semua perkara atau masalah dalam tahun ini saudara dan saya bisa mengatasinya. Justru perkara atau masalah datang dalam hidupnya kita, kalau toh itu banyak, tenanglah, daya tahan kita lagi diuji untuk kemudian memberitahukan kepada kita bahwa ternyata kamu teruji tahan banting. Amin. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara, mari bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan sore hari ini. Kami berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan termeterai solid dalam pemahaman kami, perenungan kami. Bantu kami supaya pada akhirnya kami terkenal. Bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman Allah, tetapi juga pelaku-pelaku firman Allah in everyday living.
Kami berdoa biarlah ketaatan kami kepada firman akan membuat pada akhirnya terang di dalam kami bersinar. Pengaruh kami menjadi semakin kuat. Cerita hidup kami menjadi sumber inspirasi kepada banyak orang. Keteladanan terwaris dari kehidupan kami. Sehingga banyak orang bisa melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya sepanjang tahun ini dari awal sampai akhir, kami akan berani berkata di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu kelaparan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan akan mengajar kita, kejarlah Tuhan punya pengajaran. Tuhan akan memberikan nasihat, instruksi, arahan, kejar. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ada pada posisi mengakhiri tahun sebagai orang yang telah teruji, terbiasa, terlatih menang. Mengakhiri tahun ini ke depan akan semakin teruji sebagai orang-orang yang bisa mengatasi apa saja. Tapi saudara dan saya harus teruji sebagai orang-orang yang daya tahannya kuat. Dihajar oleh angin, hujan, badai, kita akan tetap berdiri karena kita tinggal di dalam Tuhan. Waktu kami memilih taat kepada firman, berkat-Mu menyertai kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk.